I don't love you like a dead yesterday. Ya, udah mulai toh. Ya, malu saya, suara saya jelek nyanyi ya. Oke, selamat datang di channel Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar trip dan otomotif. Baik, di video kali ini Classy Story mau bahas tentang minyak rem. Eh, Kira-kira minyak rem itu perlu diganti gak sih? Terus kalau misalnya emang perlu diganti, itu jangka waktunya berapa tahun, terus kira-kira berapa kilo jaraknya untuk mengganti minyak rem. Terus kalau misalnya nggak diganti minyak remnya, itu bakalan kenapa sih? Apakah penting ataukah nggak penting? Nah, kita bahas setelah yang satu ini. Subscribe Classy Story now. Oke, buat teman-teman yang pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dulu, like juga video-video dari kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalau misalnya Clay Story mengupload video baru, itu ada notifikasinya ya. Semoga video-video dari Clay Story ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke ya, sebelum kita bahas tentang minyak rem, kita bahas dulu tentang sistem pengereman biar mudah dipahami ya. Oke, nah jadi kita bahas secara singkat aja ya sistem pengereman. Nah, jadi dalam sistem pengereman itu ada bermacam-macam part atau bagian untuk mendukung sistem pengereman. Ya, jadi tidak cuma pedal dan kampas rem aja ya, pedal diinjak terus kampas rem nabrak apa namanya cakram gitu ya. Tapi ada sistem yang berjalan. Nah, pada bagian-bagian sistem pengereman ini salah satunya adalah pedal rem, terus master rem sentral atau central rem master atau master rem bagian atas, terus ada selang dan ada master rem bagian bawah yang ada di roda atau tromol atau cakram, dan tentunya ada kampas rem juga. Nah, dalam sistem pengereman hidrolis tentunya membutuhkan perangkat tambahan, yaitu servo atau booster rem. Tentunya ini berfungsi untuk meringankan injakan pedal gas ya. Kita bisa rasakan ketika mobil dinyalakan atau posisi mesin itu nyala, kita injak rem maka akan ringan ya. Dan ketika mesin dimatikan atau posisi off, maka pedal rem akan terasa berat. Nah, kalau nggak percaya silahkan dicoba. Nah, kalau teman-teman pengen mengetahui ciri-ciri bos rem bermasalah itu bagaimana? Nah, kita bisa lihat atau kasih linknya di deskripsi atau nanti klik di kanan atas ya. Dalam rem hidrolis itu memanfaatkan hukum Pascal. Masih ada yang ingat hukum Pascal tentang pelajaran fisika? Nah, kalau misalnya lupa, kita sambil belajar lagi ya, mengulang lagi, kita sama-sama belajar. Nah, hukum Pascal ini berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Saya ulangi, tekanan yang diberikan pada zat cair yang ada di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti pada gambar. Nah, jadi kalau begitu berarti tekanan yang Anda berikan pada pedal rem akan berubah menjadi tekanan hidrolik yang disalurkan kepada rem di keempat roda mobil. Pedal rem diinjak pengendara ya, bukan semut. Kalau misalnya diinjak semut ya sama aja nggak bisa menekan ya. Bercanda dikit. Nah, terus push rod yang terhubung dengan pedal rem akan memberikan gaya ke piston di master silinder. Nah, ruang piston akan menyempit serta saluran reservoir menutup.
Nantinya fluida akan mengalir dari minyak rem ke ruang tekanan melewati port kompensasi. Tetapi fluida yang dipaksa mengalir melalui saluran hidrolis menuju brake line yang mengakibatkan tekanan hidrolis meningkat. Tekanan yang sampai pada brake lens akan diteruskan ke seluruh aktuator dengan besaran yang sama. Dan jika tekanan fluida sudah mencapai silinder roda, maka minyak rem akan mendorong piston untuk menekan kampas rem ke arah rotor yang berputar. Akhirnya terjadilah pengereman. Ya, perlu kita ketahui minyak rem itu terbuat dari bahan sintetis yang bersifat asam. Yang berbeda dengan cairan-cairan yang digunakan pada cairan hidrolis lainnya ya. Jadi tak heran ketika tangan kita terkena minyak rem itu kadang terasa panas, kadang terasa gatal, kadang terasa kayak keriput-keriput gitu ya. Kayak kita kelamaan di air. Nah, itu karena zat ini bersifat asam dan berbeda dengan cairan-cairan pelumas yang lain ya, seperti oli mesin atau oli gardan. Nah, itu perbedaan oli rem atau minyak rem. Dan ketika terkena minyak rem tapi yang sakit bukan kulitnya tapi hatinya, mungkin Anda ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Nah, rem itu bekerja dengan mengubah energi gerak menjadi energi panas. Jadi bisa dibayangkan suhu rem ketika bekerja ya. Suhunya bisa mencapai 200 derajat Celcius. Maka dari itu diperlukanlah cairan khusus yang lebih tahan terhadap panas, seperti halnya minyak rem. Akan tetapi, minyak rem juga memiliki titik didih, yaitu kisaran 240 derajat Celcius sampai 260 derajat Celcius. Tapi titik didih tersebut bisa turun atau berkurang kualitasnya ketika terdapat kandungan air di dalam cairan tersebut. Dan jika titik didih turun, maka yang terjadi adalah cairan akan cepat mendidih. Hal ini tentunya sangat berbahaya ketika kita mengerem dan cairan mendidih. Bisa kejadian atau bisa jadi rem kita akan nyeplos, los, ngempos atau blong ya. Nah, itu adalah beberapa contoh akibat dari kita tidak memperhatikan minyak rem. Jadi walaupun dulu jarang memperhatikan ya minyak rem, tapi mulai sekarang sekali-kali cobalah cek atau sekalian ganti ya, biar tidak kejadian yang tidak diinginkan. Karena rem itu adalah urusan nyawa. Nah, ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya. Nah, jadi berapa lama waktunya untuk mengganti minyak rem ini, atau kapan sih waktu yang tepat untuk mengganti minyak rem ini? Nah, itu bisa menggunakan ukuran jarak atau waktu. Kalau waktu itu sekitar kurang lebih 2 tahunan, tergantung kualitas minyak rem itu sendiri ya. Jadi tiap minyak rem berbeda, tapi rata-rata 2 tahunan. Dan jika teman-teman mau mengacu pada jarak, itu sekitar 40.000 kilometer ya. Mau mengacu dengan jarak atau dengan waktu itu terserah teman-teman, atau lebih baiknya gini, mana dulu yang sudah tercapai. Misalnya jarak tempuhnya masih rendah tapi sudah 2 tahun, ya udah ganti aja. Atau misalnya belum 2 tahun tapi jaraknya sudah lebih dari 40 kilometer, 40.000 kilometer maaf. Nah, itu ya udah ganti sekalian ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sudah dulu untuk video kali ini, bisa disambung video berikutnya. Tonton juga video-video dari Crazy Story lainnya. Semoga video-video dari kami bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.